Rahasia di angin laut. Bisikan pulau. Kepulauan Virgin Inggris. Gugusan kepulauan permata zamrud yang tersebar di tengah pelukan biru laut Karibia. Di sini, angin dagang berbisik rahasia lore yang terlupakan, dan ombak gemericik menceritakan kisah-kisah harta karun yang hilang menunggu untuk diungkap. Nate Reynolds berdiri di kemudi kapal pesiar miliknya, Sea Serpent. Pandangannya terpaku pada siluet berbatu Tortola, pulau terbesar di antara kepulauan tersebut. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, memancarkan warna ember dan emas di langit, Nate merasakan gelegak antisipasi mengalir di pembuluh darahnya. Dia telah menghabiskan bulan-bulan mencari naskah kuno dan mendekripsi petunjuk-petunjuk kriptik, semua demi mengejar artefak legendaris yang kabarnya tersembunyi di Kepulauan Virgin Inggris. Dan sekarang, akhirnya, dia berada di ambang penemuan. Di sampingnya berdiri Maya, teman kepercayaannya dan perwira pertamanya. Matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan. Bersama, mereka telah menghadapi badai dan menavigasi perairan yang berbahaya, didorong oleh dahaga petualangan yang sama dan tekad untuk mengungkap kebenaran. "Kita hampir sampai," kata Nate, suaranya penuh dengan kegembiraan. "Aku bisa merasakannya." Maya mengangguk setuju, matanya melihat keluasnya laut yang berkilau. "Tidak akan lama lagi. Apapun yang menunggu kita di Tortola, aku punya perasaan itu akan sebanding dengan perjalanan ini." Dengan rasa tujuan yang membakar seperti mercusuar di malam hari, Nate menetapkan jalannya menuju tujuan mereka. Janji kekayaan tak terhitung melambai-lambai menggoda di cakrawala. Peta yang misterius. Peta itu adalah peninggalan dari masa lalu yang telah berlalu. Pergamennya menguning karena usia dan tinta yang memudar seiring waktu. Diturunkan turun-temurun, katanya memegang kunci untuk membuka rahasia Kepulauan Virgin Inggris, rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Nate menjulurkan peta di atas dek kayu yang terawat dari Sea Serpent. Jarinya melacak garis-garis memudar dan simbol-simbol kriptik yang menghiasi permukaannya. Setiap tanda adalah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan, petunjuk yang akan membawa mereka satu langkah lebih dekat ke tujuan mereka. "Di sini," bisik Nate, suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. "Kil Mata Haryabadi." Maya membungkuk lebih dekat, dahinya berkerut konsentrasi. "Tapi bagaimana kita tahu itu nyata? Bagaimana kita tahu kita tidak sedang mengejar bayangan?" Nate memandangnya. Matanya menyala dengan tekad. "Kita tidak tahu, Maya. Tapi itulah keindahannya, bukan? Misteri Petualangan. Itulah yang membuat kita terus maju." Dengan anggukan bersama dalam pemahaman, mereka melipat peta dan menyimpannya. Pikiran mereka sudah berlomba-lomba dengan kemungkinan-kemungkinan ketika mereka menetapkan jalannya menuju Tortola dan rahasia yang menanti mereka. Bayangan dari masa lalu. Saat Sea Serpent melintasi perairan biru Karibia,
Nate dan Maya merasa tertarik lebih dalam ke dalam hati Kepulauan Virgin Inggris. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan sesama petualang dan pemburu harta karun saingan, masing-masing dengan agenda mereka sendiri dan rahasia mereka sendiri untuk dijaga. Tapi di tengah keramaian pulau-pulau itu, ada ancaman bahaya yang mengintai tepat di bawah permukaan. Desas-desus berputar tentang kutukan kuno dan penjaga-penjaga yang terlupakan, memperingatkan semua yang berani melangkah di tempat yang lain gagal. Tak gentar, Nate dan Maya terus maju. Tekad mereka tidak tergoyahkan oleh bayangan yang berdansa di pinggiran penglihatan mereka. Karena mereka tahu bahwa hadiah terbesar seringkali tersembunyi di sudut-sudut gelap dunia. Pertempuran untuk artefak. Perjalanan mereka membawa mereka ke pantai Tortola, di mana reruntuhan peradaban kuno tersembunyi di bawah kanopi hutan yang lebat. Di antara batu-batu yang runtuh dan tanaman menjalar yang kusut, mereka menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelumnya, sebuah bukti akan warisan terlupakan yang diselimuti misteri. Tapi saat mereka menjelajahi lebih dalam ke dalam reruntuhan, tanpa mereka sadari mereka membangunkan kekuatan gelap yang telah lama terlelap. Bayangan bergemuruh di dalam kedalaman kuil, penjaga kuno terbangun dari tidurnya untuk melindungi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dengan bahaya mengancam dari semua sisi, Nate dan Maya berpacu melawan waktu untuk mencapai hati kuil sebelum lawan-lawan mereka bisa mengklaim artefak untuk diri mereka sendiri. Jalur mereka penuh dengan bahaya, karena jebakan dan rintangan mengancam untuk menggagalkan setiap langkah mereka. Tapi saat mereka akhirnya mencapai ruang di mana permata itu menunggu, mereka disambut dengan sebuah pengungkapan yang mengejutkan. Artefak itu bukan hanya sumber kekuatan, tetapi kunci untuk membuka gerbang ke dunia lain, sebuah dunia yang diperintah oleh kegelapan dan keputusasaan. Ke dalam yang tak dikenal. Dengan nasib dunia bergantung pada keseimbangan, Nate dan Maya membuat pengorbanan besar, terjun ke dalam jurang yang tidak diketahui untuk menutup gerbang dan mencegah kekuatan kegelapan dari melarikan diri ke dunia mereka. Saat mereka lenyap ke dalam kedalaman, kisah mereka menjadi legenda, sebuah kisah keberanian dan petualangan yang akan bergema selama-lamanya, mengingatkan semua yang mendengarnya tentang keajaiban yang tersembunyi di bawah permukaan Kepulauan Virgin Inggris dan keberanian yang diperlukan untuk mengungkapkannya. Dan meskipun nasib mereka tetap tidak diketahui, semangat mereka hidup dalam hati semua yang berani mengikuti jejak mereka, dipandu oleh bisikan pulau-pulau dan janji harta karun tak terhitung yang menunggu untuk ditemukan. Gema dari kedalaman. Ketika Nate dan Maya turun ke dalam jurang, mereka diselimuti oleh kegelapan begitu dalam sehingga tampaknya menelan mereka utuh. Namun, mereka tetap maju, dipandu oleh tekad yang tak kenal lelah untuk memenuhi misi mereka dan melindungi dunia dari kejahatan kuno yang mengintai di dalam kedalaman. Perjalanan mereka melalui jurang dipenuhi dengan bahaya, saat mereka menavigasi arus berbahaya dan bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang mengintai di dalam bayangan.
Namun Nate dan Maya tetap bertahan, mengambil kekuatan dari ikatan mereka dan pengetahuan bahwa mereka berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Akhirnya, mereka mencapai pusat jurang, di mana gerbang ke alam lain menunggu. Itu berdenyut dengan energi yang mengancam, memancarkan cahaya hijau pucat yang menerangi kegelapan di sekitar mereka. "Kita harus menutup gerbang ini," kata Nate, suaranya bergema di dalam ruang yang luas. "Sebelum terlambat." Maya mengangguk, pandangannya tetap mantap meskipun ketakutan menggerogoti dirinya dari dalam. Bersama-sama, mereka mengumpulkan kekuatan dan memusatkan pikiran mereka, mengalirkan kekuatan tekad mereka ke dalam sebuah barikade cahaya yang mengelilingi gerbang. Namun saat mereka bekerja untuk menutup portal itu, mereka merasakan kehadiran gelap bergolak di dalamnya, melawan upaya mereka dengan kekuatan jahatnya. Bayangan berputar di sekeliling mereka, berbelit-belit dan meronta seperti serat asap saat mereka bertempur melawan kekuatan kegelapan. Di tengah perjuangan itu, Nate merasakan keraguan merayap ke dalam pikirannya. Bagaimana jika mereka tidak bisa menutup gerbang tepat waktu? Bagaimana jika mereka sudah sampai sejauh ini hanya untuk gagal? Tapi kemudian dia melihat Maya, wajahnya diterangi oleh cahaya sihir mereka, dan dia tahu bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Dengan tekad yang diperbaharui, dia menyingkirkan keraguan-keraguannya dan meningkatkan upayanya, menuangkan setiap butir keberadaannya ke dalam tugas yang ada. Dan akhirnya, setelah terasa seperti keabadian, ketekunan mereka membuahkan hasil. Dengan dorongan energi terakhir, mereka menutup gerbang, menjebak kegelapan di dalamnya dan melindungi dunia dari pengaruh jahatnya. Saat mereka muncul dari kedalaman, terluka namun berjaya, Nate dan Maya tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Tetapi apapun tantangan yang menanti di depan, mereka akan menghadapinya bersama, bersatu dalam tekad mereka untuk melindungi dunia dari bayangan yang mengintai di dalam kedalaman Kepulauan Virgin Inggris. Sebuah fajar baru muncul dari kedalaman jurang. Nate dan Maya kembali ke dunia permukaan, hati mereka berat dengan beban dari ujian-ujian baru-baru ini. Namun, saat mereka memandang keluasnya Laut Karibia yang tenang, mereka merasakan kedamaian menyapu mereka, mengetahui bahwa mereka telah mencegah kejahatan besar dari terlepas ke dunia. Namun kemenangan mereka datang dengan biaya. Energi yang mereka habiskan untuk menutup gerbang telah membuat mereka terkuras dan melemah. Tubuh mereka sakit karena tekanan dari perjuangan mereka. Namun, meskipun kelelahan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa istirahat sampai mereka memastikan keamanan artefak yang mereka temukan. Kembali ke Tortola, Nate dan Maya menuju reruntuhan tempat mereka pertama kali menemukan kuil. Saat mereka mendekati batu-batu yang runtuh, mereka sekali lagi merasa tertarik ke ruang di mana artefak tersembunyi. Dengan tangan gemetar, Nate mengulurkan tangannya dan meraih permata itu, merasakan kekuatannya berdenyut di bawah ujung jarinya.
seperti berdenyut dengan kehidupan sendiri, seolah-olah itu adalah sesuatu yang hidup, sadar akan dunia di sekitarnya. Kita tidak bisa meninggalkannya di sini, Maya berkata, suaranya lembut namun teguh. Tidak setelah semua yang kita lalui. Kita harus mencari cara untuk menjaganya tetap aman. Nate mengangguk setuju, pikirannya sudah berlomba dengan kemungkinan-kemungkinan. Kita akan membawanya bersama kita, katanya. Ku Sea Serpent. Itu satu-satunya tempat yang kita tahu bisa kita percayai. Bersama-sama, mereka dengan hati-hati membungkus artefak itu dengan kain dan menyimpannya di kompartemen yang aman di kapal pesiar. Saat mereka berlayar sekali lagi, menuju keamanan perairan terbuka, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Namun untuk saat ini, mereka membiarkan diri mereka memiliki waktu istirahat, menikmati hangatnya matahari dan irama lembut ombak. Karena mereka telah menghadapi kegelapan dan keluar sebagai pemenang, dan mereka tahu bahwa apapun ujian yang menunggu di depan, mereka akan menghadapinya bersama, dipandu oleh cahaya keberanian mereka dan kekuatan ikatan mereka. Sebuah horizon baru. Saat si serpent berlayar menjauh dari pantai Tortola, Nate dan Maya menetapkan arah mereka menuju horizon baru. Dengan artefak yang aman disimpan di kapal mereka, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Masih ada misteri yang harus dipecahkan, petualangan yang harus dijalani, dan bahaya yang harus dihadapi. Selama beberapa hari, mereka berlayar melintasi luasnya Laut Karibia, dipandu oleh bintang-bintang dan bisikan angin. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan para petualang lain dan menjelajahi pulau-pulau terpencil, masing-masing menyimpan rahasia dan kejutan sendiri. Tapi saat mereka menjelajahi lebih dalam ke dalam jantung Karibia, mereka mulai merasakan bahwa mereka sedang diamati. Bayangan berdansa di pinggiran penglihatan mereka, dan bisikan aneh bergema di malam hari. Seperti jika kegelapan yang mereka segel di dalam kedalaman masih mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. Nate dan Maya tetap waspada, indera mereka tajam dan naluri mereka terasah. Mereka tahu bahwa pencarian mereka telah menarik perhatian kekuatan-kekuatan yang kuat, dan bahwa mereka harus satu langkah lebih maju jika mereka ingin bertahan hidup. Saat mereka terus berlayar, mereka bertemu badai dan laut yang kasar, pemburu harta karun saingan, dan kutukan kuno. Tapi melalui semuanya itu, mereka teguh dalam tekad mereka, ikatan mereka semakin kuat dengan setiap tantangan yang mereka lewati. Dan begitu, saat matahari tenggelam di bawah cakrawala dan bintang-bintang mulai berkelap-kelip di langit malam, Nate dan Maya terus berlayar, mata mereka terpaku pada horizon dan hati mereka dipenuhi dengan janji petualangan yang terletak di balik horizon. Karena mereka tahu bahwa tidak peduli apa bahaya yang menanti mereka akan menghadapinya bersama, terikat oleh ikatan persahabatan yang tak tergoyahkan dan keinginan bersama untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di dalam kedalaman Kepulauan Virgin Inggris.
Bisikan Pengkhianatan. Saat Nate dan Maya melanjutkan perjalanan mereka melalui Karibia, rasa ketidaknyamanan menyelimuti mereka seperti kabut tebal. Mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diamati, bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengendap di dalam bayang-bayang, siap untuk menyerang. Kecurigaan mereka dikonfirmasi satu malam bulan purnama ketika mereka disergap oleh sekelompok bajak laut. Para penyerang muncul dari kegelapan dengan pedang terhunus dan mata berkilau penuh niat jahat. Tujuan mereka jelas. Mereka ingin mengklaim artefak untuk diri mereka sendiri. Nate dan Maya bertarung dengan gagah berani. Pedang mereka berkilau di bawah cahaya bulan saat mereka mempertahankan kapal mereka dan kargo berharga yang dibawa. Tapi bajak laut itu tak kenal lelah. Dan untuk setiap musuh yang mereka kalahkan, dua yang lain tampaknya menggantikannya. Di tengah kekacauan itu, Nate melihat bayangan seseorang yang mengendap di dalam bayang-bayang, wajah yang akrab yang membuat bulu kuduknya merinding. Itu adalah salah satu rekan kru mereka sendiri, seorang teman yang dipercayai yang telah berlayar bersama mereka sejak awal. Dikhianati dan kalah jumlah, Nate dan Maya tahu bahwa mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi mereka menolak untuk menyerah begitu saja, menggunakan setiap kekuatan dan tekad mereka untuk mempertahankan posisi mereka melawan gelombang penyerang. Saat pertempuran berlangsung, Nate dan Maya mendapati diri mereka terdorong ke batas, tubuh mereka terluka dan berdarah dari serangan. Namun, melalui kemauan yang teguh, mereka berhasil mengubah keadaan, mengusir para penyerang dan mengirim mereka melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Namun, kerusakan telah terjadi. Kapal mereka hancur, layarnya robek dan lambungnya rusak. Dan yang terburuk dari semua, mereka telah kehilangan kepercayaan dari salah satu kru mereka sendiri, pengkhianatan yang menusuk lebih dalam daripada pisau apapun. Dengan hati yang berat, Nate dan Maya mulai memperbaiki kapal mereka dan merawat luka mereka, tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan kemunduran ini menghalangi mereka dari misi mereka. Karena artefak masih tersembunyi dalam kedalaman Sea Serpent, dan mereka tahu bahwa mereka akan berhenti pada tidak apa-apa untuk melindunginya dari jatuh ke tangan yang salah. Saat mereka berlayar sekali lagi, menuju petualangan baru dan bahaya yang tidak diketahui, Nate dan Maya tahu bahwa mereka harus berjalan dengan hati-hati. Karena bayangan pengkhianatan mengintai di cakrawala, dan mereka tahu bahwa mereka harus tetap waspada jika mereka ingin keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Pengkhianatan itu memberatkan Nate dan Maya saat mereka terus berlayar melintasi perairan Karibia. Mereka tidak bisa menghilangkan perasaan pengkhianatan yang mengendap seperti awan gelap di atas kepala. Meskipun mereka terluka, baik fisik maupun batin, mereka tetap teguh dalam tekad mereka untuk melindungi artefak dan menyelesaikan misi mereka. Saat mereka berlayar, mereka membahas opsi mereka, menimbang risiko dan mempertimbangkan langkah berikutnya. Jelas bahwa mereka tidak lagi bisa mempercayai semua anggota kru mereka. Mereka harus berhati-hati, menyimpan rencana mereka dengan erat hingga mereka bisa menentukan siapa di antara mereka yang masih bisa diandalkan.
Tapi bahkan ketika mereka merencanakan jalur mereka, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diikuti. Nate melihat bayangan di cakrawala, dan Maya bersumpah dia mendengar bisikan di angin. Tampaknya musuh mereka tak kenal lelah dalam pengejaran mereka, bertekad untuk merebut artefak untuk diri mereka sendiri. Dengan setiap hari yang berlalu, ketegangan di atas si serpent semakin terasa, mencerminkan awan badai yang berkumpul di atas kepala mereka. Nate dan Maya tahu bahwa mereka harus bertindak cepat jika mereka ingin mengalahkan musuh mereka dan melindungi artefak dari jatuh ke tangan yang salah. Tapi saat mereka merencanakan langkah berikutnya, mereka diserang oleh badai tiba-tiba yang turun dengan intensitas yang mengerikan. Angin melolong, dan gelombang menerjang sisi kapal mereka yang terluka, mengancam untuk mengirim mereka ke kedalaman samudra. Di tengah kekacauan badai, Nate dan Maya berjuang untuk menjaga kapal mereka tetap mengapung. Kekuatan mereka diuji sampai batasnya. Tapi melalui tekad yang kuat dan keteguhan yang tak tergoyahkan, mereka berhasil melewati badai, keluar dari pertarungan terluka tapi tidak patah. Saat awan badai membuka dan matahari menerobos kegelapan, Nate dan Maya tahu bahwa mereka telah keluar dari kiln tersebut lebih kuat dari sebelumnya. Pengkhianatan yang mereka hadapi dan ujian yang mereka alami hanya membuat tekad mereka semakin kuat dan ikatan mereka semakin dalam. Dengan tekad yang diperbaharui, mereka menetapkan jalur mereka sekali lagi, mata mereka tertuju pada cakrawala dan hati mereka dipenuhi dengan janji petualangan baru yang masih akan datang. Karena mereka tahu bahwa tidak peduli apa tantangan yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama, bersatu dalam pengejaran penebusan dan perlindungan terhadap artefak yang telah membawa mereka ke ujung dunia dan kembali.